5. Romawi penuntut. Majelis Hakim yang terhormat, saudara penuntut umum yang kami hormati, sidang yang mulia. Pada bagian penutup dari nota pembelaan kami ini, kami teringat akan sebuah cerita lama yang sangat tersohor. Cerita tentang persidangan Barberge yang dibuat oleh Max Havelaar atau dikenal dengan nama Multatuli, yang kiranya sesuai dengan semangat yang diperlihatkan oleh saudara JPU dalam persidangan ini, yaitu semangat yang diperlihatkan oleh saudara jaksa penuntut umum dalam persidangan ini. Semangat untuk menghukum tanpa memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan dan tanpa memperhatikan rasa keadilan bagi terdakwa di sini. Adapun ceritanya adalah sebagai berikut. Dalam konteks persidangan di sini, hakim dalam tanda kutip dibaca sebagai jaksa. Panitera mengatakan, "Paduka Tuan Hakim, ini dia orangnya yang membunuh Barberge." Hakim mengatakan, "Dia mesti digantung. Bagaimana dia melakukannya?" Panitera, "Barberge dipotong kecil-kecil lalu digarami." Hakim, "Salah besar, dia mesti digantung." Lotanio, "Paduka Tuan Hakim, tapi saya tidak pernah membunuh Barberge. Dia bahkan saya beri makan, saya beri pakaian, saya urusi dia. Banyak orang yang bisa bersaksi bahwa saya ini orang baik." Hakim, "Diam, kau mesti digantung. Kejahatanmu diperberat dengan sikap sombongmu. Tidak pantas orang tertuduh mengaku-ngaku sebagai orang baik." Lotario, "Akan tetapi paduka Tuan Hakim, ada orang-orang yang sanggup bersaksi bahwa saya orang baik-baik. Kok sekarang saya dituduh membunuh?" Hakim, "Sudah, kau mesti digantung. Kau telah mengiris-iris Barberge lalu menggaraminya. Sudah begitu, pakai tepuk dada lagi. 3 kejahatan berat." Pada saat itu, seorang perempuan masuk ke ruang sidang pengadilan. Hakim, "Siapa pula kamu, hei perempuan?" Perempuannya menjawab, "Saya Barberge, paduka Tuan Hakim." Lotario, "Alhamdulillah, lihatlah paduka Tuan Hakim, inilah bukti bahwa saya sama sekali tidak membunuhnya." Hakim, "Ya sudah, tapi bagaimana itu dengan penggaraman?" Perempuannya mengatakan, "Tidak, paduka Tuan Hakim, dia tidak menggarami saya. Bahkan sebaliknya, ia berbuat baik bagi diri saya. Dia orang berbudi." Lotario, "Nah, paduka Tuan Hakim, dengan itu Barberge sendiri yang bilang bahwa saya ini orang baik-baik." Hakim mengatakan, "Tapi tuduhan ketiga tetap saja. Polisi, bawa pergi orang ini. Dia mesti digantung. Dia bersalah karena menepuk dada dan mengaku sebagai orang baik." Panitera akan catat dalam pertimbangan jurisprudensi tentang orang yang soal aksi ini. Sidang yang mulia, kami percaya dalam persidangan ini tidak akan terjadi seperti apa yang ditulis Max Havelaar tersebut di atas. Dan seandainya persidangan ini menjadi seperti cerita di atas, yang kami percaya tidak akan pernah terjadi, maka menangislah kami, menangislah Ibu Pertiwi, dan menangislah dunia peradaban kita. Akan tetapi kami percaya sepenuhnya bahwa majelis hakim yang terhormat di sini, yang dipimpin oleh ketua majelis hakim yang bijaksana, tidak akan mengikuti semangat penegakan hukum seperti contoh cerita di atas, melainkan akan memberikan suatu putusan yang adil, yang mempertimbangkan seluruh fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yang mempertimbangkan seluruh ketentuan hukum yang berlaku, dan mempertimbangkan rasa keadilan pada diri terdakwa, seperti apa yang kami cantumkan dalam nota pembelaan kami di sini, dan pada akhirnya akan memberi suatu putusan yang benar dan adil bagi terdakwa, yang akan menjadi fondasi yang kokoh dan menjadi catatan sejarah dalam dunia penegakan hukum di Indonesia. Sidang yang mulia, akhirnya sebelum kami menutup
nota pembelaan kami ini, kami teringat pada ucapan seorang senator Amerika Serikat, Edward F. Kennedy, yang sangat monumental, yang mengatakan bahwa praktek pemidanaan seperti layaknya permainan untung-untungan atau a game of chance, adu nasib, yang tergantung pada nasib sial atau muncul. Bila mendapat hakim yang lembut, maka nasib terdakwa tersebut akan mendapat hukuman yang lunak. Sebaliknya, bila terdakwa mendapat hakim yang keras, maka terdakwa tersebut akan mendapat hukuman yang berat. Namun kami percaya dalam persidangan ini majelis hakim yang dipimpin oleh ketua majelis hakim yang objektif, bukanlah hakim yang keras seperti apa yang dimaksud dalam undang tersebut, sehingga baik terdakwa maupun kami selaku penasihat hukumnya tidak khawatir akan adanya putusan yang didasarkan pada permainan untung-untungan atau the game of chance. Kami yakin bahwa semua hal yang telah terungkap di dalam persidangan di sini akan dijadikan sebagai dasar pertimbangan bagi majelis hakim yang terhormat, yang dengan kebijaksanaannya akan memberikan keputusan yang seadil-adilnya. Semoga di dalam menegakkan keadilan, selain didasarkan dengan fakta persidangan yang ada, kita juga mendengar dan memperhatikan keyakinan hati nurani kita. Kami percaya majelis hakim yang dipimpin oleh hakim ketua yang mulia mempunyai integritas yang tidak diragukan lagi, sehingga tidak akan terpengaruh dengan hambatan apapun juga yang mungkin timbul di dalam memberikan kebebasan bagi terdakwa. Kami juga teringat pada sebuah kata-kata bijak yang mengatakan, janganlah kebencianmu kepada satu kaum menyebabkan rasa keadilan hilang dari dalam pikiran dan dirimu. Sebagai kata terakhir, kami mengutip dari Yakobus 2 ayat 13 yang menyatakan, sebab penghakiman yang tidak berbelas kasihan akan berlaku atas orang yang tidak berbelas kasihan, tetapi belas kasihan akan menang atas orang ini. Sidang yang mulia, setelah memperhatikan segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan ini dan hal-hal lain yang berkaitan dengan perkara ini, keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa dan bukti-bukti, maka kami penasihat hukum terdakwa memohon kepada majelis hakim yang terhormat agar memberi putusan sebagai berikut. 1. Menerima seluruh nota pembelaan yang diajukan oleh terdakwa dan penasihat hukumnya. 2. Menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dan dituntut oleh jaksa penuntut umum. 3. Membebaskan terdakwa dari seluruh dakwaan, fresh start, mengembalikan barang bukti kepada yang berhak, memerintahkan agar terdakwa dikeluarkan dari tahanan, merehabilitasi nama baik, harkat dan martabat terdakwa, membebankan biaya perkara pada negara. Demikian nota pembelaan ini kami sampaikan dan kami percaya pada saatnya nanti Tuhan pasti turun. Atas perhatian dan dikabulkannya nota pembelaan ini, kami ucapkan terima kasih. Hormat kami, Hotma Sitompul dan Associate, Hotma PD Sitompul SHM, Maju Posko Simbolon SHMH, Dion Popor SH, Gloria Tambah SH, Devin Kam SHMH, Algres J. Nanti Dulu SH.